Setelah teman-teman berhasil membuka akun di Interactive Brokers, berikut beberapa setting penting yang wajib teman-teman perhatikan. Sebelumnya, buat yang tertarik ingin menggunakan Interactive Brokers untuk invest ke saham-saham US, jangan lupa gunakan link pendaftaran di kolom deskripsi, agar teman-teman mendapatkan bonus berupa sahamnya Interactive Brokers ticker IBKR, hingga senilai $1.000 tergantung jumlah deposit. Syarat dan ketentuan lihat di deskripsi. Mungkin beberapa orang, termasuk saya, selalu mendapatkan notifikasi untuk scan barcode dan mengaktifkan IP key ketika login. Di kasus saya, biasanya saya skip langkah ini dan login menggunakan email, password, dan login code yang dikirim melalui SMS. Namun, beberapa bulan setelahnya, saya dipaksa untuk mengaktifkan IP key hingga tidak bisa login sama sekali. Sedangkan ketika melakukan scan barcode selalu error. Akhirnya setelah mengutak-atik, saya berhasil mengaktifkan metode 2FA lainnya menggunakan Google Authenticator dan berhasil login seperti biasa. Jadi mungkin sistem keamanan dari Interactive Brokers mengharuskan kliennya untuk mengaktifkan beberapa layar keamanan saat login. Hingga sekarang saya tidak menggunakan IP key karena selain error terus setelah baca-baca di forum, banyak yang ingin menonaktifkan kembali sistem ini. Teman-teman yang belum mendapatkan masalah login seperti ini, sebaiknya segera daftarkan 2FA Authenticator saat login. Sayangnya saya lupa dokumentasi proses hingga saya berhasil mendaftarkan 2FA, karena saya berhasil tanpa sengaja. Namun berikut beberapa tips yang bisa dicoba. Ganti lokasi VPN ke negara lain. Gunakan aplikasi dari device yang lain untuk scan barcode ataupun login. Kemudian nonaktifkan dark mode. Saya sertakan beberapa link di deskripsi yang mungkin berguna untuk solve masalah ini. Ada dua jenis tipe akun di IBKR, cash dan margin. Akun cash adalah akun standar di mana kita tidak bisa menggunakan margin dan harus menunggu T1 setelah menjual saham agar dana tersebut settle dan bisa digunakan untuk membeli saham kembali. Sedangkan dengan akun margin, Anda bisa menggunakan margin dan bisa langsung menggunakan dana hasil penjualan saham untuk membeli saham lain saat itu juga. Minimal balance untuk akun margin adalah $2.000. Namun yang perlu diingat, jika akun Anda di bawah $25.000, Anda hanya punya 3 kali kesempatan untuk melakukan day trade dalam 5 hari kerja. Jika lebih dari itu, maka akun Anda akan kena pattern day trader, di mana ada larangan selama 90 hari untuk melakukan day trade kembali. Teman-teman bisa melihat kuota day trade di bagian balance. Jika total balance sudah di atas $25.000, maka teman-teman bebas melakukan day trade. Sebaiknya teman-teman pelajari lebih lanjut mengenai akun margin. Untuk pemula yang hanya ingin investasi, sebaiknya pakai akun cash. Jenis akun bisa dirubah di bagian account configuration. Teman-teman bisa membuka beberapa sub-account agar portfolio menjadi lebih rapi. Masuk saja ke setting dan pilih menu open an additional account. Nanti kita bisa transfer dana antar sub-account secara real-time menggunakan menu transfer funds. Kita juga bisa memindahkan aset antar sub-account menggunakan menu transfer position. Interactive Brokers memiliki dua pricing model yang bisa kita pilih, tiered atau fixed. Teman-teman bisa membaca kedua skema pricing di websitenya Interactive Brokers seperti di layar ini. Tiered pricing lebih kompleks dalam struktur biayanya karena menghitung biaya exchange, trading, hingga clearing fees. Sedangkan fixed pricing lebih simpel. Simpelnya, jika teman-teman biasa melakukan transaksi di bawah $10.000, pilih tiered pricing. Jika teman-teman transaksinya sudah di atas $15.000 per transaksi, pilih fixed pricing. Kita bisa merubah skema pricing di bagian account configuration di menu IBKR Pricing Plan. Interactive Brokers menawarkan dua pilihan saat Anda menerima pembagian dividen. Jadi dalam setting kita bisa pilih mau dikirim secara cash atau langsung direinvest balik ke sahamnya. Interactive Brokers memiliki banyak produk yang diperdagangkan. Namun akun teman-teman harus di-approve dahulu untuk setiap produk dengan melakukan request. By default, produk-produk yang bisa teman-teman beli akan disesuaikan dengan financial profile masing-masing individu. Teman-teman bisa melakukan request jika ada aset yang belum dipilih. Idealnya untuk investing, pilih stocks, bonds, dan options. Dalam menu setting di bagian account profile, pilih trusted contact person. Daftarkan email dan nomor HP orang tua atau saudara Anda. Fungsinya agar Interactive Brokers bisa menghubungi nomor tersebut jika akun tiba-tiba tidak aktif dalam waktu yang lama. Aktifkan Stock Yield Enhancement Program buat teman-teman yang ingin mendapatkan extra return dari setiap satu lembar saham yang dimiliki.
Interactive Brokers akan meminjamkan saham Anda kepada trader lain yang ingin melakukan short sell. 50% dari interest dari saham yang dipinjam akan diberikan kepada kita on a daily basis. Program ini hanya berlaku untuk margin account atau cash account yang equity-nya 50.000 ke atas. Saham bisa kita jual kapan saja dan kita bisa cancel program ini kapan saja. Syarat dan ketentuan bisa dipelajari lebih lanjut di websitenya. Selain Stock Yield Enhancement Program, kita juga bisa mendapatkan interest dari dana idle pada akun saham kita di Interactive Brokers. FYI, Interactive Brokers memiliki interest yang paling tinggi dibandingkan dengan kompetitornya. Teman-teman bisa menghitung sendiri perkiraan yield yang didapat menggunakan kalkulator yang mereka sediakan di websitenya. Link saya sertakan di deskripsi.